Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Umi Koniful Zuhroh dari Program Studi Pendidikan Fisika 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai taksonomi pembelajaran. Istilah taksonomi atau taksonom berasal dari bahasa Yunani atau Greek yang terdiri atas dua kata, taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Kata taksis juga merujuk pada struktur hierarki yang dibangun dalam suatu klasifikasi. Taksonomi pembelajaran ini adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, bicara mengenai taksonomi, perilaku peserta didik sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dan sebagai tujuan dari pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah. Yang pertama, ranah kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotor. Yang pertama ada ranah pengetahuan atau ranah kognitif. Ranah pengetahuan atau kognitif di dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Ranah pengetahuan mencakup dua dimensi. Yang pertama, proses kognitif dan tipe pengetahuan. Dimensi proses kognitif dirumuskan dalam kerangka 6 tingkatan kategori, sedangkan dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4 tipe pengetahuan. Yang pertama ada tabel dimensi proses kognitif, yaitu ada 6 tipe tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, di mana pengetahuan ini merupakan kemampuan menghafal verbal atau mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari tanpa melakukan perubahan tentang pengetahuan hafalan berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian yang kedua ada pemahaman, di mana pemahaman ini merupakan kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga ada aplikasi, di mana aplikasi ini merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada analisis, di mana analisis ini merupakan kemampuan menggunakan informasi untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, menentukan hubungan suatu informasi dengan informasi yang lainnya, antara fakta, konsep, argumentasi, dan kesimpulan. Yang kelima ada sintesis, di mana sintesis ini merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan antara bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Kemampuan ini untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang udah ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan kemampuan menilai suatu objek atau suatu benda maupun suatu informasi dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Ada 4. Yang pertama ada fakta, di mana fakta ini merupakan pengetahuan faktual mencakup pengetahuan tentang terminologi, simbol verbal. Mohon maaf, fakta merupakan pengetahuan faktual mencakup pengetahuan tentang terminologi, di mana terminologi ini ada label, simbol verbal, dan simbol nonverbal, dan mencakup tentang pengetahuan mengenai detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik. Sebagai contoh, ada peristiwa, tempat, orang, tanggal, hari, sumber informasi, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, ada konsep, di mana konsep ini merupakan suatu pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, dan pengetahuan tentang teori, model, serta struktur. Kemudian yang ketiga ada prinsip, di mana prinsip ini merupakan pengetahuan yang meliputi tentang hukum, kaidah, rumus, dan aturan. Kemudian yang terakhir ada prosedur, di mana pengetahuan prosedur ini merupakan suatu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu dan berupa rangkaian langkah yang harus diikuti seperti mekanisme, tahapan, dan prosedur. Selanjutnya ada
interseksi antara dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Yang pertama, ada fakta, di mana pengetahuan ini pada fakta itu C1 fakta, pemahaman C2 fakta, aplikasi C3 fakta, analisis C4 fakta, sintesis C5 fakta, dan evaluasi C6 fakta. Sedangkan di dalam konsep, pengetahuan C1 konsep, pemahaman C2 konsep, aplikasi C3 konsep, analisis C4 konsep, sintesis C5 konsep, evaluasi C6 konsep. Sedangkan pada prinsip, pengetahuan C1 prinsip, pemahaman C2 prinsip, aplikasi C3 prinsip, analisis C4 prinsip, sintesis C5 prinsip, dan evaluasi C6 prinsip. Sedangkan pada prosedur sama saja seperti sebelumnya, di mana pengetahuan C1 prosedur, pemahaman C2 prosedur, aplikasi C3 prosedur, analisis C4 prosedur, sintesis C5 prosedur, sedangkan evaluasi C6 prosedur. Namun, pada tahun 2001 ada hal yang diubah dalam dimensi proses kognitif. Yang pertama, perubahan urutan tingkat proses kognitif, sintesis dan evaluasi, dan perubahan penamaan tingkatan sintesis. Kedua, simbolisasi dari penamaan proses kognitif dari nomina menjadi verba. Nah, di sini ditunjukkan pada diagram perbedaan antara dimensi proses kognitif yang versi awal dengan versi revisi pada tahun 2001, di mana dapat kita lihat pada tingkat awal pada tingkat terbawah, versi awal pengetahuan, versi revisi mengingat, tingkat kedua dari bawah pemahaman pada versi awal, kemudian pada versi revisi dia memahami, pada tingkatan 3 dari bawah, pada versi awal aplikasi, versi revisi pun demikian. Kemudian pada tingkat 4, antara versi awal dengan versi revisi sama, yaitu menganalisis dan analisis. Kemudian pada tingkat 5 dan 6, di sini ada perubahan, di mana perubahannya urutannya dari tingkatan itu, dan kemudian pada versi revisi, sintesis diubah menjadi mencipta. Dan tingkatannya pada tingkatan teratas, kemudian evaluasi menjadi tingkatan kelima pada versi revisi. Selanjutnya ada dimensi proses kognitif versi revisi pada tahun 2001. Nah, di sini ada versi yang terbarunya yang telah diubah, di mana di sini yang pertama ada mengingat. Tingkatan kognitif dari mengingat adalah mengingat dan mengenali kembali pengetahuan, fakta, dan konsep dari informasi yang sudah dipelajari atau materi yang sudah dipelajari. Kemudian ada memahami, di mana memahami ini membangun suatu makna atau memaknai pesan pembelajaran, termasuk dari apa yang diucapkan, dituliskan, dan digambar. Di mana kita akan memaknai dari informasi yang kita dapat dari yang diucapkan, dituliskan, dan digambar, seperti halnya apa yang diucapkan oleh guru di dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya ada mengaplikasikan, di mana mengaplikasikan ini merupakan kita menggunakan ide dan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, dan prinsip dalam konteks atau situasi yang lain. Selanjutnya ada menganalisis, di mana menganalisis ini merupakan kita menggunakan informasi untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, menentukan hubungan suatu informasi dengan informasi lain, antara fakta dan konsep, argumentasi, dan kesimpulan. Kemudian ada mengevaluasi, di mana mengevaluasi ini kita menilai suatu objek atau suatu benda, bisa pula suatu informasi dengan kriteria tertentu. Kemudian yang terakhir ada mencipta. Mencipta ini kita meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, di mana kita menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan versi revisi tahun 2001. Di sini ada fakta, konsep, prosedur, metakognisi, di mana fakta merupakan pengetahuan tentang terminologi label, simbol verbal, dan simbol nonverbal. Kemudian pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik.
Selanjutnya ada konsep, di mana konsep ini merupakan pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, serta pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Selanjutnya ada prosedur, di mana prosedur ini merupakan pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu dan berupa rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti, seperti halnya mekanisme, tahapan, dan prosedur. Kemudian yang terakhir ada metakognisi, di mana metakognisi ini merupakan pengetahuan tentang proses atau strategi belajar dan berpikir, kesadaran akan kognisi seseorang, kemudian kemampuan untuk mengendalikan, memantau, serta mengatur proses kognitif dari seseorang. Kemudian di sini ada interseksi dari dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan versi revisi. Pada fakta, mengingat les, memahami summaries, mengaplikasi classify, menganalisis order, mengevaluasi rank, mencipta combine. Pada konsep, mengingat describe, memahami interpret, mengaplikasikan eksperimen, menganalisis explain, mengevaluasi assess, mencipta plan. Kemudian pada prosedur, mengingat tabulate, memahami predict, mengaplikasi calculate, menganalisis differentiate, mengevaluasi conclude, mencipta compute. Pada metakognitif, mengingat appropriate use, memahami execute, mengaplikasi construct, menganalisis assign, mengevaluasi action, mencipta actualize. Kemudian yang kedua ada ranah afektif, di mana ranah afektif ini menurut Kurt Bloom dan Masya pada tahun 1964 mencakup perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, serta sikap. Nah, di dalam kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, kemampuan dalam ranah afektif ini dibatasi pada kompetensi sikap, khususnya sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian di sini ada tabel verbal operasional untuk kemampuan dalam ranah afektif. Nah, di sini tingkat afektifnya ada menerima, di mana verbal operasionalnya ada mengakui, bertanya, memperhatikan, mematuhi, dan mendengarkan. Pada tingkat afektif menanggapi, verbal operasionalnya membantu, menyapa, melakukan, menolong, menyesuaikan diri, menyayangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, dan sebagainya. Kemudian ada menghargai. Verbal operasionalnya menghargai, mengapresiasi, memulai, memprakarsai, bergabung, mengusulkan, serta berbagi. Kemudian tingkat afektif pada menghayati, verbal operasionalnya mengelola, membangun, menganut, mengintegrasikan, memodifikasi, mengorganisir, menyiapkan, menghubungkan, mensintesiskan. Pada tingkat afektif mengamalkan, verbal operasionalnya mengubah perilaku, mempengaruhi, melayani, memberi contoh atau teladan, menerapkan, mengusulkan, memperagakan, memodifikasi, mempertunjukkan, serta merevisi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada ranah psikomotor, di mana tingkatan kategori kemampuan psikomotor dari Simpson dan Dev terbukti dapat digunakan untuk mengukur tingkat capaian dari kemampuan peserta didik sebagai hasil belajar di dalam ranah psikomotorik ini, khususnya untuk bidang-bidang yang dengan pemakaian fisik, psikomotor ini bidang-bidang yang digunakan itu seperti fisik, motorik, kinestetik, olahraga. Seperti halnya di dalam pembelajaran itu olahraga, seni musik, seni rupa, seni tari, drama, percobaan dalam sains. Nah, ini ada diagram perbedaan antara taksonomi psikomotor dari Dev dan Simpson. Dapat dilihat pada Dev, pada tingkatan yang terbawah, imitasi, sedangkan Simpson meniru, kesiapan persepsi. Kemudian pada tingkatan kedua, Dev manipulasi, Simpson membiasakan. Dev pada tingkatan ketiga presisi, sedangkan Simpson mahir. Dev artikulasi pada tingkat keempat, dan Simpson alami. Kemudian pada tingkatan teratas, Dev naturalisasi, sedangkan Simpson original.
Kemampuan psikomotor yang diuraikan oleh Simpson dan Dev tersebut lebih terkait dengan keterampilan konkret. Nah, yang pemakaian fisik, motorik, dan kinestetiknya dominan dan secara jelas dapat diamati di mana kemampuan psikomotor dari Dev dan Simpson itu tuh keterampilan konkret di mana kita dapat mengamati yang terjadi itu. Keterampilan abstrak psikomotor ini lebih sesuai mengacu pada taksonomi dari Jeffrey Dyer, Hal Gregerson, dan Clayton M. Christensen. Di sini ada merupakan diagram keterampilan abstrak dan konkret dari Dyer dan Simpson. Nah, di sini pada tingkat terbawah Dyer mengamati. Pada Dyer itu keterampilan abstrak, sedangkan Simpson keterampilan konkret. Tingkatan bawahnya mengamati pada Dyer dan Simpson meniru pada tingkatan kedua dari bawah. Dyer menanya, sedangkan Simpson membiasakan. Pada tingkatan ketiga Dyer mencoba, sedangkan Simpson mahir. Pada tingkatan keempat Dyer manalar, sedangkan Simpson alami. Sedangkan pada tingkatan teratas Dyer mengkomunikasikan, sedangkan Simpson original. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.